Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meliana Mega Fitri. Saya kelas 3B D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik atau kita kenal dengan sebutan PEMFIS. Sebelumnya, apa sih pemeriksaan fisik itu? Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien dengan bertujuan untuk mencari tanda-tanda penyakit dalam tubuh pasien. Lalu, tanda-tanda ini akan dicatat dalam sebuah rekam medik dan akan dijadikan acuan dalam penentuan diagnosa. Lalu, perawat akan menentukan intervensi apa yang akan diterapkan kepada pasien dalam menangani kasusnya. Nah, alat-alat yang kita gunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik diantaranya ada sphygmomanometer atau yang kita kenal sebagai tensian. Selanjutnya ada stetoskop, lalu ada termometer, lalu ada pen light, selanjutnya ada garpu tala, ada juga refleksamer, dan juga minimal 2 jenis perasa untuk mengecek indera pengecap pasien. Dan yang terakhir 2 jenis uangnya seperti kayu putih atau minyak wangi yang digunakan untuk mengecek ketajaman penciuman pasien. Nah, setelah kita menjadikan alat untuk melakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya kita melaksanakan prosedur pemeriksaan fisik yang pertama, yaitu melakukan informed consent. Informed consent ini sendiri terdiri dari yang pertama, pengucapan salam, yang kedua, mengenalkan diri kita kepada pasien, lalu yang ketiga, memvalidasi pasien, selanjutnya ada menanyakan kabar pasien, lalu yang kelima, menjelaskan tujuan prosedur tindakan kita, dan yang terakhir, melakukan kontrak waktu kepada pasien berapa lama kita akan melaksanakan pemeriksaan fisik tersebut. Nah, setelah pasien menyetujui tindakan kita, lalu kita menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya kita mencuci tangan menggunakan antiseptik. Lalu kita melakukan pemeriksaan fisik yang pertama dengan menggunakan prinsip IPPA. Apa sih IPPA? IPPA merupakan singkatan dari inspeksi atau dilihat, palpasi atau diraba, perkusi atau diketuk, dan juga auskultasi atau didengar. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik yang pertama, yaitu di area kepala. Yang pertama inspeksi atau dilihat. Yang pertama kita lihat bentuk kepala, lalu kita bisa ukur lingkar kepala. Selanjutnya kita cek kebersihan kulit kepala dan juga rambut. Lalu yang terakhir kita bisa mengecek ada tidaknya lesi di atas kepala. Selanjutnya adalah palpasi atau diraba. Kita bisa menekan secara perlahan area kepala untuk mengecek ada tidaknya pembengkakan atau benjolan di kepala. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan fisik terhadap kedua buah bola mata. Tujuannya yaitu untuk mengecek bentuk dan fungsi bola mata dan juga untuk mengecek ada tidaknya kelainan terhadap kedua bola mata. Yang pertama kita melakukan inspeksi terlebih dahulu, yaitu dengan cara melihat bentuk kesimetrisan kedua buah bola mata. Lalu kita juga bisa melihat konjungtiva kedua bola mata. Apabila konjungtiva berwarna merah muda, berarti pasien ananemis atau bisa dikatakan normal. Namun apabila sebaliknya konjungtiva berwarna pucat, maka pasien konjungtiva anemis atau bisa dikatakan tidak normal. Selanjutnya yaitu pengecekan sklera. Apabila sklera pasien berwarna putih, maka normal atau bisa disebut dengan anikterik. Namun sebaliknya apabila sklera berwarna kuning, maka tidak normal atau bisa disebut dengan ikterik. Nah, kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap pupil dengan menggunakan pen light. Apakah terdapat respon pupil terhadap cahaya atau tidak? Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi terhadap kedua bola mata, yaitu dengan cara menekan kedua bola mata secara perlahan. Lalu kita tanyakan kepada pasien apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu melakukan visus. Nah, untuk tes visus ini biasanya menggunakan Snellen chart. Namun kita juga bisa menggunakan tangan kita, yaitu dengan cara meletakkan jari kita di depan mata pasien beberapa meter. Lalu kita bisa memberikan angka kepada pasien. Lalu kita tanyakan kepada pasien angka berapa yang kita tunjukkan menggunakan jari tangan kita. Apabila pasien bisa menyebutkan dengan baik, maka fungsi penglihatan pasien masih normal. Selanjutnya yaitu mengecek lapang pandang. Untuk mengecek lapang pandang ini sendiri sama seperti visus, yaitu dengan meletakkan beberapa meter jari kita di depan kedua bola mata pasien. Lalu selanjutnya kita menarik jari kita
ke arah kanan atau kiri, lalu kita menyuruh pasien untuk mengikuti arah jari kita. Apakah pasien masih bisa melihat jari kita dari samping atau tidak? Apabila masih bisa, maka penglihatan pasien bisa dikatakan normal. Nah, selanjutnya yaitu mengecek atau melakukan pemeriksaan fisik terhadap kedua telinga. Tujuannya yaitu untuk mengecek ada tidaknya kelainan terhadap telinga atau untuk mengecek fungsi pendengaran. Nah, seperti biasa kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Yang pertama kita lihat kesimetrisan kedua buah telinga, simetris atau tidaknya. Lalu selanjutnya kita bisa melihat warna daun telinga. Kita juga bisa melihat ada tidaknya serumen di dalam telinga, atau biasa kita sebut dengan kotoran telinga. Selanjutnya kita melihat ada tidaknya infeksi di dalam telinga. Nah, seperti biasa selanjutnya kita melakukan palpasi, yaitu dengan cara menekan daun telinga secara perlahan. Lalu kita tanyakan kepada pasien, adakah nyeri tekan atau tidak terhadap kedua buah telinga. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan palpasi terhadap kedua buah telinga, kita bisa melakukan pemeriksaan menggunakan garpu tala. Nah, untuk pemeriksaan garpu tala ini terdiri dari dua. Yang pertama ada Rini test dan juga ada Weber test. Untuk Rini test ini, kita bisa mengepukkan garpu tala kepada tangan, lalu kita dekatkan garpu tala kepada telinga pasien. Lalu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien mendengar getaran dari garpu tala tersebut atau tidak. Setelah itu kita jauhkan garpu tala dari telinga pasien sekitar 1 hingga 2 cm. Lalu kita tanyakan kembali kepada pasien apakah pasien masih bisa mendengar getaran dari garpu tala tersebut atau tidak. Lalu yang kedua ada Weber test. Nah, untuk Weber test ini pemeriksaannya yaitu dengan cara mengepukkan garpu tala kepada tangan kita. Selanjutnya kita letakkan gagang garpu tala di atas puncak kepala pasien. Lalu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien bisa merasakan getaran dari garpu tala tersebut atau tidak. Nah, lalu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik terhadap hidung. Tujuannya yaitu untuk mengecek ada tidaknya kelainan pada hidung. Seperti biasa kita melakukan inspeksi terlebih dahulu dengan cara melihat bentuk hidung pasien. Lalu kita melihat rongga hidung pasien dengan menggunakan pen light. Kita bisa cek ada tidaknya lesi di dalam rongga hidung pasien dan juga ada tidaknya sekret di dalam rongga hidung pasien. Dan yang terakhir kita bisa cek ada tidaknya tanda-tanda infeksi di dalam rongga hidung pasien. Selanjutnya kita melakukan palpasi seperti biasa, yaitu dengan cara menekan secara perlahan. Lalu kita tanyakan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Nah, untuk hidung ini kita bisa melakukan pengecekan untuk indera penciuman pasien, yaitu dengan cara kita sediakan minimal 2 pewangian seperti kayu putih atau minyak wangi. Lalu kita dekatkan kepada pasien, lalu kita tanyakan kepada pasien bau apa yang dia cium. Apabila pasien bisa menyebutkan dengan benar, berarti pasien penciumannya masih normal. Namun apabila sebaliknya, maka terdapat masalah dalam indera penciuman pasien. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap lidah atau mulut. Nah, untuk pemeriksaan fisik terhadap mulut ini tujuannya sama, yaitu untuk mengecek ada tidaknya kelainan terhadap mulut. Nah, untuk inspeksi yang pertama kita bisa melihat mukosa bibir, apakah kering atau tidak. Apabila mukosa bibirnya kering, maka kemungkinan pasien mengalami dehidrasi. Lalu kita bisa mengecek jumlah gigi, apakah lengkap atau tidak, pasien menggunakan gigi palsu atau tidak. Lalu kita juga bisa mengecek apakah ada perdarahan di gusi. Selain itu kita bisa mengecek langit-langit pasien kotor atau bersih. Selanjutnya kita melakukan tes pengecapan kepada pasien, yaitu dengan cara kita sediakan minimal 2 jenis rasa, baik asam dengan pahit maupun pahit dengan manis ataupun manis dengan asin. Lalu kita teteskan atau kita berikan kepada lidah pasien. Apakah pasien masih bisa mengecap dengan baik atau tidak? Kita tanyakan kepada pasien. Apabila pasien menjawab dengan benar apa yang dia rasakan, maka pengecapan atau indera pengecapan dia masih normal. Lalu selanjutnya yaitu memeriksa leher pasien. Yang pertama inspeksi, kita cek ada luka atau tidak di daerah leher pasien, lalu integritas kulitnya bagaimana. Selanjutnya kita bisa mengecek apakah ada perbesaran kelenjar terhadap pasien atau tidak. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan palpasi, yaitu dengan cara
menekan bagian leher pasien, lalu kita bisa menyuruh pasien untuk menelan. Lalu kita tanyakan kepada pasien apakah terdapat rasa sakit ketika menelan atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan fisik terhadap dada. Nah, pemeriksaan fisik pada dada ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk mengecek sistem pernapasan dan juga sistem kardiovaskuler. Nah, untuk yang pertama sistem pernapasan, yaitu yang pertama dengan cara diinspeksi, kita lihat apakah bentuk dada simetris, lalu kita lihat ada tidaknya lesi di area dada. Selanjutnya kita lihat gerakan napas, apakah terdapat gerakan otot tambahan ketika pasien bernafas, dan juga kita lihat apakah terdapat edema atau tidak pada dada pasien. Lalu yang selanjutnya yaitu palpasi. Nah, untuk palpasi ini kita bisa melakukan dengan cara menyuruh pasien mengucapkan kata 77 atau 66 dan kita berada di belakang punggung pasien. Lalu kita raba apakah teraba atau tidak ketika pasien mengatakan 77 atau 66 getarannya. Apabila getarannya teraba, maka normal. Lalu selanjutnya yaitu perkusi. Nah, untuk perkusi ini kita bisa melakukan perkusi di daerah dinding dada. Nah, apabila terdapat bunyi suara dug-dug-dug, maka itu normal atau bisa kita sebut dengan resonan. Lalu selanjutnya yaitu melakukan auskultasi. Nah, untuk auskultasi ini kita bisa meletakkan stetoskop di lapang paru kita di rit 1 dan 2 di atas manubrium dan trakea. Lalu kita dengarkan suara nafas. Apabila suara nafas normal berarti bisa dikatakan vesikuler. Untuk pemeriksaan fisik terhadap sistem kardiovaskuler, yang pertama inspeksi, kita bisa melihat konjungtiva, lalu kita bisa melihat vena jugularis, dan juga kita bisa melihat arteri karotis. Untuk perkusi bentuk ukuran dan juga batas jantung kita lakukan dari arah kiri ke tengah dan dari atas ke bawah. Nah, untuk ukuran normal batas jantung yaitu 4, 7, 10 cm di kiri medsterna di reach 458. Untuk auskultasi, bunyi jantung normal yaitu S1 loop, S2 loop, dan juga ada tambahan bunyi di S3 dan S4. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap kardiovaskuler, kita bisa melakukan atau mengukur tekanan darah pasien dan juga bisa mengukur suhu tubuh serta denyut nadi dan juga frekuensi napas. Untuk tekanan darah normal yaitu 120/80, untuk suhu normal yaitu 36,5 hingga 7,5, dan untuk denyut nadi normal yaitu 60 hingga 80 kali per menit. Namun ada yang mengatakan bahwa hingga 100 pun masih bisa dikatakan normal. Selanjutnya untuk frekuensi napas normal orang dewasa yaitu 16 hingga 24 kali per menit. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan CRT atau capillary rectal time, yaitu dengan cara kita menekankan ujung kuku kita terhadap jari pasien. Lalu kita lihat apabila kulitnya kembali normal dalam waktu kurang dari 2 detik, maka bisa dikatakan normal. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan fisik terhadap perut. Untuk inspeksi yang pertama kita lihat bentuk perut simetris atau tidak, lalu kita lihat terdapat lesi atau tidak, dan selanjutnya kita lihat apakah terdapat gerakan otot perut atau tidak. Nah, untuk auskultasi kita bisa membagi ke dalam 4 kuadran. Jadi kita bisa memeriksanya dari kuadran 1, 2, 3, 4. Apakah terdengar bunyi bising usus ataukah tidak? Untuk bising usus normal yaitu 4 hingga 8 kali per menit. Lalu untuk perkusi kita bisa melakukan perkusi dari mulai kuadran 1 atau dari arah kanan lalu lakukan searah jarum jam. Nah, untuk perkusi ini kita cek apakah terdapat distraksi abdomen atau tidak. Distraksi abdomen itu bisa kita sebut dengan kembung. Lalu untuk palpasi kita bisa melakukan dari kuadran 1 dari arah kanan lalu sesuai dengan arah jarum jam, lalu kita bisa cek apakah terdapat nyeri tekan atau tidak terhadap perut pasien. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap ekstremitas atas. Nah, untuk ekstremitas atas ini kita bisa meminta pasien untuk mengangkat tangannya satu persatu, lalu mengangkat kedua tangannya, lalu kita melihat apakah kedua ekstremitasnya simetris atau tidak. Selanjutnya kita bisa mengecek kekuatan otot pasien. Kekuatan otot maksimal yaitu 5. Apabila pasien bisa menahan beban yang kita berikan kepada tangan pasien secara kuat, maka kekuatan ototnya adalah 5.
Yang selanjutnya yaitu melakukan pengecekan terhadap ekstremitas bawah. Sama seperti ekstremitas atas tadi, dalam melakukan pengecekan ekstremitas bawah pun kita bisa meminta pasien untuk mengangkat kakinya satu persatu. Setelah itu kita meminta pasien untuk mengangkat kedua kakinya untuk melihat apakah kaki pasien simetris atau tidak. Setelah itu kita bisa melakukan pengecekan kekuatan otot dengan cara memberikan beban kepada kedua kaki pasien. Nah, setelah itu kita melakukan refleks patella menggunakan refleks hammer dengan cara mengangkat kaki pasien satu persatu, lalu kita pukulkan refleks hammer di area lutut pasien, lalu kita lihat apakah terdapat gerakan refleks yang dilakukan pasien ketika mendapat rasa nyeri atau tidak. Nah, setelah itu kita bisa melakukan Babinski, yaitu dengan cara memberikan rangsangan di bawah kaki pasien. Teman-teman, penjelasan yang tadi saya paparkan merupakan prosedur dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien di rumah sakit. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawatan luka adalah tindakan perawatan, mencuci, membuang jaringan mati, serta membalut luka yang dilakukan berdasarkan hasil pengkajian luka dan disesuaikan dengan kondisi luka saat itu. Tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan, meminimalkan penggantian balutan dengan tetap mempertahankan konsep lembab atau moist, mengurangi resiko komplikasi. Alat yang digunakan untuk melakukan perawatan luka diantaranya ada yang pertama handscoon steril dan juga handscoon bersih. Lalu yang kedua ada pinset anatomis dan chirurgis. Lalu yang ketiga ada bengkok. Lalu selanjutnya ada 2 buah kom. Lalu ada bak instrumen untuk menaruh alat steril. Dan ada gunting jaringan untuk menggunting jaringan nekrosis. Lalu ada cairan NaCl, ada juga cairan topikal. Cairan topikal ini sesuai dengan jenis kondisi luka pasien, misalnya bisa menggunakan betadine. Dan yang terakhir ada plester. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Suster Melly, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Eka? Baik Ibu, mohon maaf dikarenakan luka Ibu lepas, maka saya akan melakukan tindakan perawatan luka terhadap Ibu. Tujuannya yaitu untuk membersihkan luka Ibu agar Ibu merasa nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya akan melakukan tindakannya sekitar 10 hingga 15 menit. Kalau begitu saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Lalu setelah kita melakukan inform konsen terhadap pasien, kita bisa menyiapkan alatnya terlebih dahulu, lalu mencuci tangan kita menggunakan antiseptik agar tetap bersih dan mencegah terjadinya infeksi terhadap luka pasien. Setelah itu kita memakai handscoon bersih terlebih dahulu untuk membuka balutan kotor. Lalu dekatkan bengkok kepada luka pasien. Setelah itu kita bisa mulai membuka balutan kotor secara perlahan. Nah, untuk membuka balutan ini kita bisa menggunakan pinset atau kita bisa menggunakan tangan kita secara langsung. Lalu kita buang bekas balutannya kepada bengkok. Nah, lalu selanjutnya kita bisa mulai membuka alat steril. Untuk bak instrumen ini isinya yaitu alat steril, diantaranya ada 2 buah kom, kasa steril, handscoon steril, pinset anatomis dan chirurgis, juga gunting jaringan. Lalu kita tuangkan cairan NaCl kepada kom dan juga cairan topikal. Lalu kita bisa memakai handscoon steril.
Setelah itu kita ambil kasa steril untuk membersihkan luka. Kita celupkan terlebih dahulu kepada larutan NaCl. Lalu kita mulai membersihkan luka pasien. Kita hanya boleh membersihkan sekali dengan menggunakan kasa. Setelah itu buang. Lalu setelah kita membersihkan luka dengan larutan NaCl, kita bisa memberikan cairan topikal, misalnya betadine. Setelah itu kita bisa mulai menutup luka terlebih dahulu dengan menggunakan kasa lembab atau moist. Lalu kita tutup menggunakan kasa kering. Nah, teman-teman, ketika kita sedang melakukan perawatan luka ini, kita juga bisa sambil melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien agar pasien tidak terlalu merasakan sakit. Lalu kita plester. Setelah selesai melakukan tindakan, kita bisa membereskan alat-alatnya. Lalu kita kembali mencuci tangan kita menggunakan antiseptik. Selanjutnya kita bisa melakukan evaluasi terhadap pasien. Alhamdulillah Ibu, perawatan lukanya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah lukanya dibersihkan? Nyaman ya Bu ya? Nah, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Apabila Ibu butuh sesuatu atau Ibu membutuhkan pertolongan saya, Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruangan, atau Ibu bisa memencet bel yang ada di belakang Ibu. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.